Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di era yang penuh dengan hiruk pikuk yang terkadang merongrong daripada keimanan kita, disinilah kita penting untuk senantiasa menjernihkan hati kita, membersihkan hati kita agar iman kita tetap terjaga dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menyampaikan bagaimana bahwa hati itu adalah tempat segala hal. Apabila hati kita sakit, maka jasad kita akan sakit, amal kita akan sakit. Jika amal kita sakit, maka suasana dan keadaan ikut akan sakit. Sebaliknya, jika hati kita ini sehat, maka jasad kita akan ikut sehat. Ketika jasad kita ikut sehat, maka amal-amal kita akan baik. Dan jika amal kita baik, maka suasana dan keadaan akan menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang, ya, orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan di akhirat bukan semata karena amal lahiriah kita, tetapi karena hati yang selamat, qalbun salim, ya, yaitu hati yang bersih dari syirik, riya, dengki dan penyakit-penyakit lainnya. Apalagi kehidupan kita ini terkadang banyaknya kita terjatuh pada hal-hal yang sedemikian, terutama adalah kejauhan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu. Ya. Ketahuilah bahwa dalam jasad kita ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruhnya akan ikut baik. Ya. Idza fasadat fasada jasadu kullu. Jika hati ini mudghah tadi ini rusak, maka seluruh amal kita akan ikut rusak. Wahia al-qalb, yaitu hati kita. Hadis ini menegaskan bahwa akar dari seluruh amal adalah hati. Maka memperbaiki hati adalah prioritas utama dalam perjalanan spiritual seseorang muslim. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, hati itu bagaikan cermin, ya. Jika ia dipenuhi dosa, maka ia menjadi keruh dan tidak mampu memantulkan cahaya kebenaran. Beliau juga menjelaskan bahwa dosa-dosa kecil yang terus dilakukan tanpa taubat akan menutupi hati secara perlahan hingga akhirnya sulit menerima nasihat. Sementara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di dalam hati ada kekosongan yang tidak bisa diisi kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan beberapa langkah utama dalam membersihkan hati kita, tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah taubat yang tulus, ya, taubatun nasuhah. Yang kedua adalah memperbanyak zikir. Yang ketiga adalah membaca dan mentadabburi Al-Quran. Yang keempat adalah menjauhi maksiat, baik itu lahir maupun batin. Dan yang kelima adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati bukan proses instan, ya.
melainkan pelajaran seumur hidup. Dalam maqasidus syariah, menjaga hati termasuk dalam menjaga agama, ya hifdzuddin, dan menjaga akal serta jiwa, karena hati yang bersih akan melahirkan akhlak yang baik dan kehidupan yang tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang selalu kembali kepadanya dalam setiap keadaan. Barakallahu li lakum. Subhanakallah bihamdik, subhanallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.